Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang makalah yang kami buat. Kelompok kami terdiri atas nama Isfi Rahmatul Mustafa, Teguh Dias Arsuputra, dan Tommy Yuli Sugandi. Judul makalah kami yakni kajian geohistori Sungai Eufrat dan Tigris, pengaruh lingkungan alam terhadap perkembangan peradaban Mesopotamia pada tahun 3800 sampai 612 sebelum Masehi. Kita masuk ke bab selanjutnya. Baik, latar belakang. Kajian geografis memiliki peran yang signifikan terhadap terbentuknya sebuah peradaban. Peradaban awal tersebut terletak di wilayah Timur Tengah yang menjadi lahirnya berbagai peradaban besar di dunia. Ya, seperti yang kita tahu seperti Mesir, kemudian Cina, kemudian peradaban di Cina, peradaban di Romawi, Yunani, dan lain sebagainya. Di sekitaran sungai Eufrat dan Tigris terbentuklah sebuah peradaban pertama yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Nah, peradaban di sekitar wilayah sungai Eufrat dan Tigris sering dikenal dengan peradaban Mesopotamia. Baik, yang kedua, yakni rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami uraikan, terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni bagaimana kondisi fisik geografi sungai Eufrat dan Tigris. Kemudian yang kedua, bagaimana persebaran situs religi bangsa Mesopotamia di wilayah sungai Eufrat dan Tigris. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih hubungan sungai Eufrat dan sungai Tigris dengan persebaran peninggalan terhadap terbentuknya peradaban Mesopotamia. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni teori peradaban. Nah, teori peradaban ini ada 3 ya. Teori peradaban ada 3, dimensi kebendukan, dimensi keruangan, dan dimensi waktu. Nah, kemudian teori determinisme. Teori determinisme lingkungan. Teori determinisme lingkungan. Nah, interaksi manusia dengan alam. Perbedaan kondisi alam yang mempengaruhi terhadap cara hidup manusia pada umumnya. Jadi kayak alam itu lebih bergantung terhadap pola kehidupan manusia di lingkungan sekitar. Nah, kemudian teori kebendukan. Nah, teori kebendukan ini ada 7 ya. Ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup atau teknologi, kemudian sistem mata pencaharian, dan sistem religi, kemudian kesenian. Pembahasan pertama, paparan data. Peradaban sungai Eufrat dan Tigris yang dapat dikaji menggunakan dimensi peradaban yaitu dimensi kebendukan. Pada dimensi ini, peradaban Mesopotamia terfokus melalui sistem dimensi religi atau kepercayaan yang berkembang sepanjang di sungai Eufrat dan Tigris tersebut. Nah, ini adalah peta lokasi, pembahasan kedua ya, peta kondisi fisik geografi sungai Tigris dan sungai Eufrat sebelum banjir. Di sini kita lihat ini adalah lembah sungai Eufrat dan Tigris. Dapat dijelaskan bahwa sebelum banjir lereng pegunungan Armenia di perbatasan Irak dan Rusia di sini ya, ada di daerah sini. Itu terdapat endapan lumpur sehingga muncul dataran baru yang mengklaim pengikisan dari delta sungai berupa rawa-rawa. Jadi pas sebelum terjadinya banjir itu di sini terdapat rawa-rawa ya. Nah, kemudian yang kedua, peta kondisi banjir sungai Eufrat dan Tigris. Nah, ini sesudah banjir itu akibat pencairan salju setiap tahunnya dari pegunungan Armenia ya. Dari pegunungan Armenia itu membentuk seperti ini, kayak pola-pola kondisi banjir ya. Membentuk kayak ini air-air ini mengubah jalur-jalur sungai. Jadi ada sedikit perubahan jalur sungai ya di sepanjang dataran yang menyimpan beban endapan. Jadi kayak di sini tuh ada perubahan di sekitaran sini akibat banjir setiap tahunnya. Karena hal tersebut membuat tanah ini menjadi subur. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh
teman saya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, yang pertama adalah persebaran hasil kebudayaan dari bangsa Sumeria. Nah, ini adalah peta persebaran hasil kebudayaan dari kerajaan Sumeria. Jadi bangsa Sumeria ini pada awalnya muncul sekitar pada masa Neolitik. Peradaban ini muncul dari kawasan perbukitan sebelah timur laut Mesopotamia. Bangsa dari kerajaan Sumeria ini dikenal dengan bangsa Semit. Masyarakat dari Sumeria ini melakukan irigasi di daerah pegunungan lembah Tigris Eufrat yang kenapa di situ, karena disebabkan badai yang melanda daerah tersebut. Menurut Umar 2009, orang-orang Semit ini diperkirakan datang dari kawasan perbukitan sebelah timur laut Mesopotamia sebelum tahun 4000 sebelum Masehi. Menurut Raji Al-Faruqi menyebutkan bahwa terjadinya imigrasi orang-orang Sumeria dari daerah pegunungan ke lembah Tigris Eufrat ini karena disebabkan adanya badai yang melanda daerah tersebut. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, mereka telah menghasilkan sebuah peradaban yang maju dan berkembang. Kota-kota, sistem organisasi politik, religi, dan pemerintahan negara dengan menekan aspek peradaban yang sangat baik. Kebudayaan dari kerajaan Sumeria ini penghasilannya bertumpu kepada pertanian. Daerah-daerah di sepanjang lembah Mesopotamia ini masyarakatnya hidup bercocok tanam. Daerah Mesopotamia yang dialiri Sungai Eufrat dan Tigris yang bersumber dari lereng Gunung Armenia. Sebentar. Nah, ini Sungai Eufrat. Sini. Nah, ini Sungai Tigris. Nah, sumbernya dari sini, dari pergunungan Armenia, dari sini. Hal tersebut menjadikan wilayah dari lembah Sungai Eufrat dan Tigris ini menjadi subur. Pertanian merupakan landasan ekonomi dari kerajaan Sumeria ini. Di samping itu, orang Sumeria juga mengembangkan irigasi dan menghasilkan panen dalam jumlah besar. Wilayah tersebut juga menghasilkan produk pertanian seperti gandum, sayuran, buah-buahan, hingga umbi-umbian. Untuk sistem religi, bangsa Sumeria ini menganut paham politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Bangunan-bangunan penting pemujaan dari kerajaan Sumeria ini adalah kuil-kuil dengan menaranya yang menjulang tinggi, yang disebut dengan zigurat. Menurut Umar 2009, bangsa Sumeria ini mempunyai banyak dewa, yaitu dewa langit, dewa An, dewa angin Enlil, dewa tanah dan air Enki. Ketiga dewa tersebut merupakan serangkaian dewa tertinggi yang mendapat pemujaan tertinggi di Mesopotamia, yaitu bangsa Sumeria. Sebentar. Nah, ini adalah kota-kota atau peninggalan dari bangsa Sumeria. Ini zigurat Kurigalzu. Maaf, sebentar. Yang ini dan yang ini adalah
reruntuhan dari zigurat Sipar, yang ini zigurat Nippur, yang ini kuil Larsa, dan ini Ur di sini, dan Uruk. Jadi bisa dilihat berdasarkan dari titik peninggalan bangsa Sumeria ini, bangsa Sumeria ini mendiami wilayah di antara Sungai Eufrat dan Tigris. Ya, yang selanjutnya adalah bangsa Akkadia. Nah, ini adalah peta persebaran hasil kebudayaan dari kerajaan Akkadia. Kerajaan Akkadia ini berdiri sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Kawasan Mesopotamia yang pada awalnya itu didiami oleh bangsa Sumeria, kemudian direbut oleh bangsa Akkadia ini. Menurut Sumartini tahun 1995. Sistem religi dari Akkadia ini sama seperti kerajaan Sumeria, yaitu politeisme, menganut memuja banyak dewa. Tetapi untuk untuk bangunan yang digunakan dalam pemujaan itu tidak sama dengan bangsa Sumeria. Yang bangsa Sumeria lebih bahannya itu berasal dari tanah liat, kalau bangsa Akkadia ini lebih terbuat dari batu, menurut Suprantiknyo 1995. Sistem religi dari bangsa Akkadia ini bisa dilihat dari beberapa titik peninggalan. Maaf. Sebentar. Nah, ini di sini adalah beberapa titik dari peninggalan bangsa kerajaan Akkadia. Nah, yang ini Nippur, Uruk sama Ur ini sama seperti titik di Sumeria, karena pada dasarnya kerajaan Akkadia ini merebut kekuasaan dari Sumeria, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kebudayaan yang ditemukan di kerajaan Akkadia. Nah, ini di Nineveh ini ditemukan reruntuhan dari gerbang kota Nineveh. Yang ini reruntuhan kuil zigurat di kota Mari, dan ini sama kuil zigurat tapi di Lagas. Kalau kota Nineveh ini ada kesalahan sedikit ya. Ini Nineveh, bukan Nineveh. Kota Nineveh itu saat ini disebut sebagai Nineveh Ruin Arkeologi Site, yaitu merupakan suatu situs bersejarah peninggalan masa kerajaan Akkadia. Dari sekian banyak kota ini, kota Nineveh yang paling menjadi ciri khas dari bangsa Akkadia, seperti itu. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan hasil kebudayaan dari kerajaan Babilonia. Ya, yang ini adalah peta persebaran hasil kebudayaan dari Babilonia. Babilonia ini berdiri sekitar tahun 2400 sebelum Masehi. Bangsa Babilonia ini pada mulanya dikenal sebagai bangsa Anoria. Salah satu
dari kelompok bangsa Semit yang berhasil menguasai wilayah Mesopotamia setelah keruntuhan kerajaan Akkadia. Kerajaan Babilonia ini dapat menguasai Mesopotamia pada saat itu dipimpin oleh Raja Hammurabi sekitar 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Bangsa Babilonia ini, kerajaan Babilonia ini merupakan mempunyai wilayah yang sangat strategis dibanding bangsa lainnya. Kenapa? Karena kerajaan Babilonia ini letaknya di antara Sungai Efrat dan Tigris, di sekitar di wilayah yang paling sempit di sini, sekitar sini pusatnya. Ya, dengan begitu kerajaan Babilonia ini memiliki wilayah yang sangat subur. Seperti itu. Membahas tentang sistem religi, dewa tertinggi dari bangsa kerajaan Babilonia adalah Dewa Marduk. Dewa ini dianggap sebagai penyelamat dari dari bencana yang disebabkan oleh dewa air Tiamat yang selalu membuat bencana. Menurut Suprantigno 1995, peninggalan bangsa Babilonia ini seperti zigurat bersifat di sini. Ini letak zigurat bersifat. Jadi menunjukkan bahwa sistem religi pada masa tersebut tidak lepas dari faktor lingkungan karena letaknya yang di dekat aliran sungai. Sebentar. Nah, ini adalah ini adalah gambar dari hasil kebudayaan yang ditemukan sini. Ini Babylon. Ini adalah sisa-sisa keruntuhan dari tembok di kerajaan Babilonia. Yang ini adalah kuil di Kis, kota Kis, di Zigurat Kis. Yang ini bekas reruntuhan zigurat bersifat. Zigurat bersifat ini memiliki nama lain atau dikenal dengan Menara Babel. Menara Babel ini diidentifikasi sejak 1889. Situs ini adalah situs yang paling terkenal dari kerajaan Babilonia. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ismi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi akan menjelaskan penjelasan selanjutnya mengenai persebaran hasil kebudayaan, yaitu kerajaan Assyria yang selanjutnya. Yaitu bangsa ini menempati wilayah Mesopotamia bagian utara yang berada di daratan kali Sungai Tigris. Bangsa ini membentuk sebuah kerajaan dengan pusat kota di Nineveh yang berlokasi lembah Sungai Tigris bagian hulu. Nah, di sini ada beberapa city-state yang ada di bangsa Assyria. Secara garis besar, temporal ASEAN ini hampir bersamaan dengan berkembangnya
bangsa Babilonia I. Namun kekuasaan hanya ditempati oleh bangsa Aram dan Punisia. Beberapa peninggalan kerajaan Assyria yang memperlihatkan bagaimana perkembangan sistem pada saat itu, bahkan dalam hal ini disebutkan bahwa religi tidak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan fisik atau alam yang menjadi sebagian dari sungai Efrat dan Tigris. Nah, ini ada beberapa peninggalannya, yaitu berupa city-state, ada Nineveh, Nimrud, Asur, dan Haran yang ada di sebelah barat di sungai Efrat. Nah, yang selanjutnya saya jelaskan bagaimana poin terakhir dari pembahasan makalah ini, yaitu bagaimana hubungan sungai Efrat dan Tigris ini mempengaruhi terbentuknya perkembangan peradaban Mesopotamia pada tahun 3800 sampai 612. Kenapa kita mengambil 3800? Karena itu merupakan mulainya dari peradaban Sumeria, dan 612 sebelum Masehi ini merupakan akhir dan awal terbentuknya Babilonia baru dan setelah hancurnya Assyria. Nah, di sini saya memetakan wilayah-wilayah Assyria tahun 3000 dan Akkadia ini. Assyria ini merupakan akhir dari penjelasan di makalah kami dari 3000 sebelum Masehi sampai 612. Di sini ada bangsa Akkadia, Sumeria, dan bangsa Babilonia saling tumpuk dan saling sinkron antara kebentukan peradaban tersebut sebelumnya. Nah, mengkorelasikan antara hubungan alam dengan terbentuknya suatu peradaban dalam mendefinisikan melalui poin dari penjelasan landasan teori yang telah dipaparkan oleh kelompok kami sebelumnya. Suatu peradaban akan banyak memilih untuk bertempat tinggal di kawasan sungai Efrat dan Tigris ini karena daerah tersebut sangat bias dijadikan tanahnya itu sangat subur. Selain tanahnya itu, mereka membuat dua sungai besar yang terdapat banyak ikan di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis burung juga ada di dalamnya. Karena sesuai ekosistem, jika banyak ikan maka akan banyak predator yang mencari ikan itu. Jadi hal tersebut dapat dijadikan suatu sumber pokok utama bagi terbentuknya suatu peradaban yang ada di Mesopotamia. Nah, selain dimanfaatkan untuk kesuburan tanah dan air, manusia juga bisa bertahan hidup di kawasan tersebut melalui pembangunan irigasi, kanal, bendungan, dan mereka juga membentuk tatanan masyarakat yang berbudaya secara terorganisir melalui tatanan ekonomi dan pembentukan pencarian masyarakat tersebut. Determinasi fisik lingkungannya atau yang disebut determinasi iklim atau determinisme geografi yang dijelaskan oleh landasan teori tadi merupakan sebagai pacuan atau penentu aktivitas lingkungan dan manusia di sekitar sungai Efrat dan Tigris. Manusia dengan skala peradabannya melalui produk belaka dari lingkungan alamnya. Dikutip dari Daljoni 1982, kebudayaan merupakan produk lingkungan fisik yang terdiri dari topografi, lokasi geografis, iklim, sumber daya alam, dan suatu keyakinan bahwa lingkungan fisik menjadi pendorong utama sebagai pacuan dari seluk-beluk kehidupan manusia itu dibentuk. Nah, determinisme dari landasan tersebut merupakan pemikiran yang menitik beratkan pada keyakinan bahwa cuaca, iklim, dan dari lembah-lembah sungai Efrat dan Tigris tersebut yang mendorong bangsa Mesopotamia ini maju berawal dari lembah-lembah tersebut. Air merupakan kebutuhan pokok hidup manusia, dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dan manusia juga cenderung memilih di sekitar kawasan yang subur. Nah, hubungan determinisme yang lain ini pengaruh kehidupan wilayah Efrat dan sungai Tigris ini diakibatkan dari pengaruh kemakmuran yang berasal dari lembah tersebut dan di sekitar areal sungai, karena air merupakan unsur pokok dalam sebuah kehidupan. Dan yang selanjutnya bahwa dari kesuburan dan kemakmuran manusia yang didapati dari sungai Efrat Tigris ini membuat kesuburan tanah itu banyak dari berbagai bangsa ini menjadi iri
dan dari daratan-daratan tersebut, sehingga akan menimbulkan pertentangan antar bangsa untuk saling merebutkan suatu wilayah yang subur tersebut. Lalu mereka mulai menyelesaikannya dengan cara merajuk pada pemimpin bangsa lainnya untuk mengatur masyarakat agraris muncul dari pembagian kerja dan kepemimpinan. Dan pada dasarnya mereka ini memiliki sebuah kehidupan, lalu pemimpin-pemimpin yang saling merebutkan suatu wilayah ini mencoba untuk mengubah tatanan masyarakat, mengubah susunan pemerintahan, dan mengubah pemikiran, seperti pada salah satunya pembahasan kami yaitu religi. Dan penjelasan tersebut mendorong faktor awal bagaimana pembangunan kuil-kuil tersebut. Dari pemerintahan yang silih berganti, peradaban yang silih berganti akan menyebabkan budaya, keagamaan, dan kepercayaan ini saling mengikuti satu sama lain untuk membangun kuil-kuil sebagai tempat pemujaan yang akan meninggalkan sebuah sejarah atau situs-situs yang tertinggal. Ini menjadi salah satu bukti bahwa mereka memiliki pergantian kepercayaan atau saling pengaruhi perkembangan religi yang ada di Mesopotamia, seperti kuil Ishtar di Nineveh dan kuil Marduk di Babylon dapat dibangun di tengah sebuah peradaban masa lampau. Kepercayaan yang tersebut pada masyarakat itu Mesopotamia berhubungan dengan lingkungan yang subur. Pemujaan dan penghormatan pada dewi-dewi yang berkaitan dengan alam kesuburan ditujukan agar dewa senantiasa diberkahi dalam berkembangnya pertanian di kawasan tersebut. Nah, seperti yang ada di contoh makalah kami yang disebutkan bahwa dewa Ningirsu merupakan dewa perang dan dewa kehancuran. Dewa tersebut digambarkan sebagai banjir di tahunan di Sungai Tigris. Hal tersebut merepresentasikan bahwa setiap tahunnya ketika salju di musim dingin tersebut meleleh dari pegunungan di Iran, mengakibatkan bertambahnya volume air di Sungai Tigris. Lalu ada dewa lagi, yaitu dewa udara atau dewa atmosfer, kemudian disebut dengan dewa lingkungan, juga merupakan yang diartikan sebagai penguasa seluruh dewa. Dewa tersebut memiliki anak laki-laki yang bernama Dewa Enki dan juga dewa bumi, kemudian dikenal sebagai Ea yang menyimpulkan jiwa perairan yang menyuburkan tanah pertanian dari sekitar lembah Sungai Tigris dan Efrat. Dan yang terakhir ya ini final dari makalah kami, yaitu kerangka dan konsep berpikir dari makalah ini. Dari Sungai Efrat dan Tigris ini mengalami pengaruh dalam sekitar daratan tersebut, yaitu kesempatan mereka untuk mengalami banjir dan tidak mengalami banjir ini menghasilkan daratan di antara Sungai Tigris ini dan Efrat menjadi subur, sehingga menyebabkan perkembangan peradaban Mesopotamia melalui sistem religi dari bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, Satu, dan Assyria. Dan semua ini menggunakan teori determinasi lingkungan bahwa alam ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia di zaman itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.